Semua didalangi oleh seorang tokoh PKI bernama Musso yang berlangsung selama sepekan sejak tanggal 17 September 1948. Musso, kau bawa kemana Kiai kami? Pada tanggal 16 September 1943, Kiai Imam Mursyid Mutakin mengumpulkan murid-murid dari masa kakeknya hingga masa ayahnya yang berjumlah 2.000 orang di pesantren Takeran. Mereka diajak mendirikan pesantren baru dengan nama Pesantren Sabilil Mutakin. Saat itu ia juga mengundang tokoh-tokoh Islam, tidak hanya dari kalangan NU. Semenjak itu pesantren ini dikenal dengan nama Pesantren Sabilil Mutakin Takeran. Di usianya yang masih sangat muda, sekitar 28 tahun, Imam Mursyid sudah menjadi seorang mursyid atau guru takeran. Meskipun di pesantren, dia juga menempa dirinya dengan belajar di sekolah umum tingkat dasar. Setelah itu ia melanjutkan sekolah di tingkat mulo di Madiun. Lalu masuk ke sekolah luhur Islam di Surakarta, Jawa Tengah. Berlanjut ia belajar di berbagai pondok pesantren di antara lain di Jawa Barat. Karena itu, pengetahuan Kiai Imam Mursyid sangat luas. Ia juga mempelajari bahasa asing seperti Jerman, tak hanya bahasa Arab dan kitab-kitab kuning. Kiai Imam Mursyid adalah sosok pemimpin berwibawa, tergambar jelas dari sorot wajahnya, persis seperti yang tampak di sebuah foto. Dahinya lebar dengan potongan rambut rapih disisir ke kanan. Wajahnya bersinar kemerah-merahan. Ia begitu tenang dan berwibawa. Siang itu, usai sholat Jumat tanggal 17 September 1948, para santri masih bercengkrama bersama para santri yang lain di serambi masjid yang sejuk di musim kemarau. Sejuk karena di depan masjid ini ada pohon sawo kecil yang menjulang. Beberapa saat, para santri melihat sebuah mobil masuk komplek pesantren. Para santri sedang berjalan ke timur dari masjid, yaitu ke arah rumah di mana Kiai Imam Mursyid berada seperti biasa setelah memimpin sholat berjamaah. Rupanya, penumpang mobil itu berhenti untuk menculik Kiai Mursyid. Di jalan-jalan di luar komplek pesantren, pasukan mengepung berjaga-jaga kalau ada perlawanan dari dalam pesantren. Para santri dan murid masih berkumpul di masjid pada waktu itu. Para santri hanya bisa melihat kiai panutannya dijemput paksa oleh 2 orang PKI, camat Takeran dan seorang pemimpin bernama Suhud. Mereka mengancam jika kiai tidak ikut maka pondok dan masjid akan dibakar. Para santri hanya bisa melihat dari kejauhan kiainya itu dibawa. Para kiai muda dan murid memohon sang kiai untuk mendampingi. Namun Kiai Mursyid menolak, tidak ingin melibatkan para santri. Namun para santri pada saat itu tentu saja tetap was-was. Para santri juga mencoba menenangkan diri dan yakin sekali bahwa pimpinan mereka sangat bertanggung jawab. Beliau pasti akan kembali. Mereka bilang Kiai Imam Mursyid diundang ke sebuah pertemuan di kabupaten. Siang beranjak sore dan malam pun berlalu. Namun kiai mereka tidak kunjung pulang. Akhirnya terdapat kabar, rupanya Kiai Mursyid Mutakin yang ditipu oleh undangan palsu. Tak hanya dari pesantren Sabilil Mutakin Takeran, banyak kiai dari pesantren-pesantren lain yang mendapat undangan tipuan yang serupa. Seperti Kiai Selok dari Kebonsari yang punya hubungan dengan Kiai Sulaiman Zudi Afandi dari Mojopurno. Juga mereka ditipu.
Beberapa ustadz muda dari pesantren Sabil Mutakin Takeran juga dibawa. Mereka digiring ke pabrik gula Rejo Sari Gorang Gareng, berjarak 5 km dari pesantren. Tak hanya para kiai, sejumlah aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat juga digiring dengan cara yang sama, yaitu undangan tipuan. Mereka adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan komunis, mulai dari lurah, camat, polisi, pegawai, dan pedagang. Mereka dikumpulkan di loji, sebuah gedung besar tempat para menir Belanda mandor pabrik gula itu. Mereka diberondong senapan mesin semuanya. Sisanya sebanyak 200 orang terdiri dari para kiai dan santri kemudian dinaikkan ke gerbong kereta pengangkut tebu. Dikumpulkan jadi satu hingga gerbong itu penuh sesak. Mereka dibawa ke sebuah sumur tua di desa Soco, Kecamatan Bogem, Kabupaten Magetan. Berjarak sekitar 7 kilo dari pabrik itu. Di sana mereka dikubur hidup-hidup. Para santri mengetahui berita ini beberapa lama kemudian. Penangkapan Kiai Mursyid Mutakin beserta kiai dan tokoh masyarakat lain kemudian meluas. Ternyata tidak hanya di Takeran, akan tetapi juga di beberapa wilayah di Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi. Semua didalangi oleh seorang tokoh PKI bernama Muso yang berlangsung selama sepekan sejak tanggal 17 September 1948. Tepat pada tanggal 19 September 48, Muso menyatakan dirinya sebagai presiden sebuah negara komunis bernama Republik Soviet Indonesia di Madiun. Muso menurunkan tentara Front Demokratik Rakyat atau FDR dengan senapan mesin saat mengepung pesantren Sabilil Mutakin Takeran. Mereka menggunakan ikat merah di kepala. Muso juga menggelandang orang-orang desa dengan beringas dan kemudian tidak menyisakan kiai dalam keadaan hidup. Di kemudian hari, lokasi sumur tempat pembantaian para kiai itu ditemukan terdapat 183 korban di sana. Tak hanya di Soco, tak jauh dari loji di pabrik gula itu juga ada sumur-sumur tempat pembantaian. Dan tentu saja di tempat-tempat lain juga terjadi. Akan tetapi dari semua tempat itu tak ditemukan jasad Kiai Imam Mursyid Mutakin. Sampai hari ini, Kiai Imam Mursyid Mutakin tidak pernah ditemukan. Entah kemana kaki tangan Muso membawanya. Selain Kiai Imam Mursyid, keluarga pesantren Sabil Mutakin Takeran kehilangan para kiai dan santri yang menjadi syuhada. Mereka semua berjumlah 14 orang termasuk sang kiai. Nama-nama mereka diabadikan dalam sebuah prasasti persis di depan Masjid Pesantren Sabil Mutakin. Di daerah Madiun, kejadian itu bukan hanya di satu atau dua tempat, namun terjadi juga di 24 desa dan 24 kota-kota di sekitarnya. Area pabrik gula Rejo Sari Gurang Gareng, Magetan, Jawa Timur adalah sentral dari kejadian atau dikumpulkannya kejadian naas itu. Jika berjalan dari Cigrok atau desa Kenong Mulyo dengan lurus mengikuti jalan sejauh sekitar 7 km akan sampai di pabrik itu. Jika kau bergerak dari arah Takeran, maka jauhnya hanya sekitar 5 km saja. Sebaliknya, jika dari arah barat atau kota Magetan, sekitar 10 km. Di tempat inilah ratusan orang terdiri dari para kiai, santri, dan tokoh masyarakat digiring tentara FDR yang PKI itu. Termasuk diantaranya beberapa orang dari keluarga pesantren Sabil Mutakin Takeran. Sampai sekarang bangunan-bangunan itu masih kokoh. Di depan bangunan-bangunan ini adalah lokasi penimbangan dan bongkar muat truk tebu yang sedang mengantri mengirimkan bertonton tebu untuk digiling. Sejarah peristiwa pembantaian di salah satu dari bangunan-bangunan tua itu korbannya ratusan orang. Dilakukan oleh gerombolan tentara merah PKI bertepatan dengan masuknya batalion Sanbas Atma Wirija dari divisi Siliwangi ke Goranggareng.
Sambas Atmawiria yang ketika itu berpangkat mayor dan menjadi komandan batalion tidak mengira bahwa mereka, yaitu FDR, membantai para tawanan di loji pabrik gula itu. Waktu itu, ia bersama pasukannya berpikir bahwa rentetan tembakan itu berasal dari FDR yang mengadakan perlawanan dengan pihak keamanan. Namun dugaannya keliru. Woro Suradi yang rumahnya dekat dengan lokasi loji pabrik gula itu mendengar rentetan tembakan dan jeritan para tawanan di dalam loji. Rupanya suara tembakan ini berasal dari senapan mesin atau stand yang dinyalakan oleh Suhud. Beberapa saat setelah itu ia melihat Suhud melesat keluar loji dengan memakai kacamata hitam dan senjata stand yang digantungkan. Suhud lari ke arah selatan mengendarai sepeda motor beserta dua temannya. Suhud pula lah yang menculik Kiai Imam Mursyid dari Takeran bersama seorang ustadz pendampingnya, Imam Faham. Usai salat Jumat pada 17 September 1948. Entah kenapa, PKI bersenjata senapan mesin ini memiliki nama yang sama dengan salah seorang keluarga pesantren Sabilul Mutakin Takeran, yaitu Muhammad Suhud yang masih kerabat dari Kiai Mursyid. Muhammad Suhud adalah ayah Imam Faham yang sama-sama menjadi korban komplotan si Suhud PKI. Bedanya, keduanya dibunuh di tempat yang berbeda. Imam Faham disiksa dan dikubur di sumur Cigrok, sedangkan ayahnya termasuk di antara 200 yang dikubur hidup-hidup di sumur Soco. Pembantaian itu berlangsung sangat cepat. Rupanya Suhud tak ingin terlambat dan ketahuan pasukan Siliwangi yang mulai masuk Goranggaring pada 27 September 1948. Dari sekian ratus tawanan yang menjadi sasaran tembak itu, ada 5 orang yang selamat. Mereka adalah Rokib, Salis, Sartono, Suyono, dan Lasman. Suasana pembantaian itu bagaikan mimpi. 5 orang ini menyaksikan tubuh-tubuh manusia bertumbangan dan jatuh berguling-guling dihajar pelor tajam dan granat tangan. Bau mesiu dan anyir darah memenuhi sekitar loji. Sesaat kemudian suasana menjadi sunyi. Mayat-mayat bertumpukan dan darah memenuhi ruangan. Tidak semua tawanan yang diberondong itu tewas. Ada yang masih hidup, bahkan ada yang menjerit-jerit kesakitan. Ada pula yang masih bernapas tersengal-sengal dan meminta minum. Sartono, dia sendiri selamat dari pembantaian itu karena duduk tepat di bawah jendela. Sedangkan orang-orang FDR tersebut menembaki para tawanan dari atas jendela. Dengan demikian, senjata tren atau brand itu berada beberapa senti di atas kepalanya. Darah-darah di lantai itu kental dan rasa dingin. Begitu banyaknya korban yang harus dikuburkan. Pemakaman berlangsung cukup lama, mulai pukul 14 sampai pukul 20 karena besarnya lubang yang harus dibuat. Ada lubang yang dibuat untuk mengubur sekaligus 19 orang. Yang paling banyak menjadi korban adalah para putra Bayangkara atau polisi.